Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Gadiastika. Saya berasal dari kelompok 1 Psikologi Umum. Filsafat Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Thomas Hobbes. Hobbes adalah bapak pendiri filsafat politik modern, secara langsung atau tidak langsung. Ia telah memasukkan istilah perdebatan tentang dasar-dasar kehidupan politik hingga ke zaman kita sekarang. Hingga sedikit orang yang menyukai tesisnya, bahwa permasalahan kehidupan politik berarti bahwa suatu masyarakat harus menerima kedaulatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai satu-satunya otoritas politiknya. Meskipun demikian, kita masih hidup di dunia yang Hobbes bahas secara langsung. Sebuah dunia di mana otoritas manusia adalah sesuatu yang memerlukan pembenaran dan secara otomatis diterima oleh segelintir orang. Dunia di mana kesenjangan sosial dan politik juga masih dipertanyakan. Dan dunia di mana otoritas agama menghadapi perselihan yang signifikan. Biografi Hobbes didominasi oleh peristiwa politik di Inggris dan Skotlandia selama hidupnya yang panjang. Lahir pada tahun 1588, tahun ketika armada Spanyol melakukan upaya naasnya untuk menyerang Inggris. Ia hidup hingga sampai usia 91 tahun dan meninggal pada tahun 1679. Ia tidak dilahirkan dalam kekuasaan, kekayaan, atau pengaruh. Ia adalah seorang putra pendeta desa yang dipermalukan. Dia beruntung karena pamannya cukup kaya untuk membiayai pendidikannya dan bakat intelektualnya segera dikenali dan dikembangkan melalui pelatihan menyeluruh dalam bahasa klasik Latin dan Yunani. Kemampuan intelektual dan dukungan pamannya membawanya ke universitas di Oxford. Dan hal ini pada gilirannya bersama dengan akal sehat dan kedewasaan pribadi membuatnya mendapat tempat sebagai pengajar putra dari keluarga bangsawan penting. Keluarga Cavendish. Ini berarti bahwa Hobbes memasuki lingkaran di mana aktivitas raja, anggota parlemen, dan pemilik tanah kaya lainnya diketahui dan didiskusikan, dan bahkan dipengaruhi. Oleh karena itu, kemampuan intelektual dan praktis membawa Hobbes ke posisi yang dekat dengan kekuasaan. Kemudian ia bahkan menjadi guru matematika bagi calon raja Charles II. Hobbes hidup di masa pergolakan yang lebih parah daripada masa-masa yang pernah didalami Inggris. Gejolak ini mempunyai banyak aspek dan penyebab. Politik dan agama, militer dan ekonomi. Inggris berdiri terpecah belah dalam beberapa hal kelompok kaya dan berkuasa, terbagi dalam dukungan mereka terhadap raja, terutama mengenai kekuasaan raja dalam perpajakan. Parlemen juga terpecah mengenai kekuasaannya sendiri, sehubungan dengan raja. Masyarakat terbagi secara agama, ekonomi, dan berdasarkan wilayah. Ketimpangan kekayaan sangat besar dan pergolakan perang saudara menyebabkan munculnya sekte agama dan politik yang sangat radikal. Misalnya, kaum Lovefeller menyerukan kesetaraan yang lebih besar dalam hal kekayaan dan hak-hak politik. Kaum Digger yang lebih radikal lagi memperjuangkan penghapusan kerja upahan. Perang saudara menyebabkan negara menjadi terpecah secara militer. Permasalahan yang ada dalam semua gagasan Hobbes tentang kedaulatan adalah bahwa dalam pandangannya bukan Hobbes sang filsuf atau kita sebagai warga negara yang memutuskan apa yang dianggap sebagai hakikat, ruang lingkup, atau pelaksanaan kedaulatan. Ia menghadapi masalah sistematik, membenarkan segala batasan atau batasan terhadap kedaulatan berarti membuat penilaian mengenai persyaratan moral atau praktis. Namun salah satu wawasan terbesarnya yang masih sedikit diketahui oleh banyak filsuf moral adalah bahwa setiap hak atau pemberian hak hanya akan bermakna secara praktis jika dikombinasikan dengan penilaian konkret mengenai apa yang ditentukan dalam kasus tertentu. Kegagalan Hobbes sendiri betapapun dapat dimaklumi dalam meramalkan pertumbuhan
pemerintahan dan kekuasaannya. Hanya mendukung pemikiran ini bahwa hakikat, ruang lingkup atau pelaksanaan kedaulatan merupakan persoalan nilai yang rumit di antara orang-orang yang menjadi bagian dari persemakmuran habis. Penguasalah yang menilai dalam bentuk apa yang ia harus tampil, seberapa jauh ia harus menjangkau kehidupan masyarakat, dan bagaimana ia harus menjalankan kekuasaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semuanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Destur dengan NIM 0603523005. Hari ini aku akan menjelaskan tentang seorang filsuf Kristen bernama Auguste Comte. Auguste Comte memiliki nama lengkap Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Ia lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis, dan meninggal pada 5 September 1857 di Paris. Bisa dikatakan bahwa ia dewasa sebelum waktunya secara intelektual. Pada 1814, ia masuki École Polytechnique, sebuah sekolah yang didirikan di Paris. Awalnya sekolah itu diperuntukkan bagi pelatihan militer, namun segera diubah menjadi sekolah umum untuk ilmu pengetahuan lanjutan. Ketika sekolah itu ditutup sementara pada 1816, Comte pindah dan menetap di Paris untuk mencari nafkah sebagai guru matematika pemikiran. Bagi Comte, manusia baik perseorangan maupun secara keseluruhan melalui 3 zaman. Baginya perkembangan menurut 3 zaman ini merupakan hukum. Akan tetapi, zaman teologis, zaman ini manusia mempercayai bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala tersebut. Di sini orang-orang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk insan biasa. Pada zaman teologis ini dibagi menjadi 3, yaitu animisme, politisme, dan monoteisme. Zaman teologis. Zaman ini manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala tersebut. Di sini orang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk insan biasa. Pada zaman teologis ini dibagi menjadi 3, yaitu animisme, politisme, dan monoteisme. Zaman metafisika. Pada zaman ini manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dan tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adikodrati diganti dengan kekuatan yang memiliki pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Zaman positif ini dianggap Comte sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Pada zaman ini, manusia membatasi diri dengan penyelidikan pada fakta-fakta yang ada. Atas dasar observasi dan menggunakan rasionya, manusia berusaha menetapkan relasi atau hubungan persamaan sesuai urutan yang terdapat pada fakta. Karya-karya Auguste Comte yang pertama adalah A General View of Positivism tahun 1848, 2 System of Positive Polity tahun 1851, dan yang ketiga Course of Positive Philosophy pada tahun 1830. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alera Madina dengan NIM 0603523011. Sini saya akan memaparkan materi tentang satu tokoh bernama John Locke. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang lahir di Rington, Somerset, Inggris pada 29 Agustus 1632. Ia menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empiris. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, John Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal bersama dengan rekannya Isaac Newton. Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting di era pencerahan. Selain itu, Locke menandai lahirnya era modern dan juga era pasca Descartes atau post-Cartesian, karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan di dalam pendekatan filsafat waktu itu. Kemudian, Locke juga menekankan pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya eksperimen-eksperimen di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tulisan-tulisan Locke tidak hanya berhubungan dengan filsafat, tetapi juga tentang pendidikan, ekonomi, teologi, dan medis.
Karya-karya Locke yang penting adalah esai tentang pemahaman manusia atau Essay Concerning Human Understanding, tulisan-tulisan tentang toleransi, Letters of Toleration, dan 2 tulisan tentang pemerintahan atau 2 Treatises of Government. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuannya. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empiris yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Menurut Locke tentang negara, pandangan Locke tentang negara terdapat dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Civil Government. Ia menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-tahap perkembangan masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi 3, yakni keadaan alamiah, the state of nature, keadaan perang, the state of war, dan negara, Commonwealth. Pandangan Locke tentang agama. Pandangan Locke mengenai agama bersifat deistik. Ia menganggap agama Kristen adalah agama yang paling masuk akal dibandingkan agama-agama lain, karena ajaran-ajaran Kristen dapat dibuktikan oleh akal manusia. Pengertian tentang Allah juga disusun oleh pembuktian. Locke berangkat dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk berakal budi, sehingga pastilah disebabkan karena adanya tokoh pencipta yang mutlak dan maha kuasa, yaitu Allah. Ia meyakini bahwa Alkitab ditulis oleh ilham ilahi, namun ia juga menyatakan bahwa setiap wahyu ilahi haruslah diuji oleh rasio manusia. Pada bulan Juni 1700, Locke pensiun dari pekerjaannya di pemerintahan. Ia menjalani sisa kehidupannya selama 4 tahun dengan tenang dan tidak terlalu sering mengunjungi London. Meskipun demikian, Locke masih mengerjakan tulisannya yang berjudul Paraphrase dan catatan terhadap surat-surat Rasul Paulus, atau Paraphrase and Notes of the Epistle of Saint Paul. Karya ini menyatakan kedalaman karakter religius dari pemikiran Paul. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zareskia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat abad pertengahan, tokoh Agustinus dari Hippo. Agustinus dari Hippo, 13 November 354 sampai 28 Agustus 430. Juga dikenal sebagai Santo Agustinus atau Saint Augustine dan Saint Austin dalam bahasa Inggris. Beato Augustinus dan Dr. Rahmat adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisnya memengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Ia adalah Uskup Hippo religius sekarang Anaba Alizair yang terletak di Nubidin, Provinsi Romawi di Afrika. Ia pandang sebagai salah seorang bapak gereja terpenting dalam kekristenan Barat karena tulisan-tulisannya pada era pastrik. Di antara karya-karyanya yang terpenting misalnya Kota Allah dan Pengakuan-pengakuan. Agustinus dilahirkan pada tahun 354 Masehi di Munisipium, kota atau kota Madia, Tagaste, Nubidia, sekarang Souq Ahras al-Zair di Afrika Romawi. Ibunya, Monica, adalah seorang Kristen yang saleh. Sementara ayahnya, Pastrius, adalah seorang pangan yang kemudian memohon dibaptis menjelang kematiannya. Awalnya ia menganut paham Manikeisme yang memperkenalkan diri sebagai orang-orang Kristiani dan menjanjikan agama yang sama sekali rasional. Ia tertarik dengan paham ini karena ia ingin menemukan suatu agama yang sesuai dengan kerinduannya akan kebenaran dan sekaligus kerinduannya untuk mendekati Yesus.
Pertobatannya pada Kristianitas terjadi pada tanggal 15 Agustus 386, ia dibaptis pada 24 April 387 di usia yang ke-32 tahun. Dalam suatu acara malam Paskah di Katedral Milano, permulaan pertobatannya diawali ketika membaca Harteus karya Cicero. Karya Cicero tersebut membangkitkan dalam hatinya cinta dan akan kebijaksanaan. Dikatakan demikian, yang ditulisnya dalam Sophonius 347, buku itu benar-benar mengubah perasaan hatiku. Segala harapan yang sia-sia tiba-tiba kehilangan artinya bagiku, dan aku mendambakan kebijaksanaan kekal dengan kerinduan hati yang amat besar. Ia terkesan dengan homili Oskop Milan Ambrosius yang menjelaskan perjanjian lama. Hal itu membuat mengenal Allah sebagai yang murni, roh, spiritualitas, jiwa, dan kehendak bebas. Ia memahami Allah sebagai yang murni, bersubstansi spiritual, dan lawan dari Allah yang adalah setan. Spesiunus, pengganti Uskup Ambrosius, menunjukkan kepada Agustinus ajaran Plotinus pada Ignatius yang dilengkapi oleh pemikiran spekulatif tentang logos dalam prolog Injil Yohanes. Dengan demikian, filsafat menghantarkannya pada iman dalam logos Allah. Ia menikah dengan seseorang wanita. Dari hubungannya dengan wanita tersebut, ia mempunyai seorang anak bernama Adedatus. Adedatus dibaptis di Danau Como. Ia dihabiskan menjadi imam pada tahun 391 di kota pantai Afrika Utara. Satu-satunya keinginannya ialah melayani kebenaran. Awalnya, ia tidak terpanggil untuk hidup personal. Dalam perjalanan waktu, ia menyadari bahwa Allah memanggilnya untuk menjadi gembala di tengah-tengah orang lain, dan dengan demikian memberikan anugerah kebenaran kepada orang lain. Tahun 395, ia ditabiskan menjadi askup di Hippo. Ia seorang askup teladan dalam kegiatan pastoralnya. Beberapa kali dalam seminggu ia bertambah berkhotbah bagi umatnya. Kaum miskin dan yatim piatu dibantunya, dan dengan teliti perhatiannya untuk pembinaan para Romawian seperti organisasi biara-biara untuk pria dan wanita. Di Hippo kini disebut Annaba di pantai Aljair. Ia menjadi askup selama lebih dari 35 tahun. Ia membantu gereja dalam melawan kaum bid'ah seperti Manikisme, Donatisme, dan Pelagianisme. Yang ketiganya mengancam iman Kristiani akan Allah yang satu dan besar bala kasihannya. Ia wafat pada 28 Agustus 430 dalam usia yang belum genap 76 tahun. 4 tahun sebelumnya wafat, ia memilih penggantinya, yaitu bernama Heraklius. Spontan orang banyak berseru 23 kali, syukurlah kepada Allah, terpujilah Kristus. Ia mencetuskan ungkapan Crede ut intelligas, saya percaya supaya mengerti, yang mengandung arti bahwa kepercayaan membuka jalan untuk masuk melalui gerbang kebenaran, dan sekaligus antilit or cerdas, saya mengerti untuk percaya, yang mengandung arti selidikilah kebenaran untuk menemukan Allah dan untuk percaya. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garinina Kalilamani dengan NIM 0603523034. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu tokoh yang bernama Immanuel Kant. Dasar pendidikan dan perjalanan karir Kant. Immanuel Kant lahir pada 22 April 1724 di Königsberg, Rusia. Sekarang merupakan Kaliningrad, Rusia. Dia wafat pada 12 Februari 1804 di Königsberg, Kaliningrad. Dia merupakan filsuf Jerman yang bekerja secara komprehensif dan sistematis dalam epistemologi, teori pengetahuan, etika, dan estetika. Pemikirannya mempengaruhi semua filsafat berikutnya, terutama berbagai aliran Kantianisme dan idealisme. Kant adalah salah satu pemikir terkemuka pencerahan dan bisa dibilang salah satu filsuf terbesar sepanjang masa. Dalam dirinya ada tren baru yang dimulai dengan rasionalisme, penekanan alasan, dan René Descartes, dan empirisme, menekankan pengalaman dari Francis Bacon.
Karena itu, dia meresmikan era baru dalam pengembangan pemikiran filosofis. Orang tua Ken, ayahnya seorang pekerja pelana. Menurut Ken, ayahnya adalah keturunan seorang imigran Skotlandia, ibunya seorang wanita Jerman yang tidak berpendidikan. Kedua orang tua Ken adalah pengikut setia cabang Pietis dari gereja Lutheran, yang mengajarkan bahwa agama milik kehidupan batin yang diekspresikan dalam kesederhanaan dan kepatuhan terhadap hukum moral. Pengetahuan pendeta mereka memungkinkan bagi Ken untuk mendapatkan pendidikan tentang moral dan humanitas. Pada usia 8 tahun, Ken memasuki sekolah Pietis yang diarahkan oleh pendetanya. Ken memperoleh cinta seumur hidupnya untuk karya Latin klasik, terutama untuk penyair naturalistik Lucretius. Pada 1740, dia mendaftar di Universitas Königsberg sebagai mahasiswa teologi. Tetapi meskipun Ken menjalani kuliah teologi dan bahkan berkhotbah pada beberapa kesempatan, dia sangat tertarik pada matematika dan fisika. Pada 1755, dia dapat menyelesaikan gelar sarjana di universitas dan mengambil posisi Privatdozent atau dosen. Selama 15 tahun dia dihabiskan sebagai Privatdozent. Ken terkenal sebagai guru dan penulis yang terus meningkatkan kemampuan berpikirnya. Tak lama kemudian, dia mengajar banyak mata pelajaran selain fisika dan matematika, termasuk logika, metafisika, dan filsafat moral. Dia menikmati kesuksesan besar sebagai dosen. Gaya ceramahnya yang sangat berbeda dari buku-bukunya, sifatnya yang lucu dan hidup dimeriahkan oleh banyak contoh dari bacaannya dalam sastra Inggris dan Perancis, dalam perjalanan dan geografi, dalam sains dan filsafat. Filsafat moral Ken. Filsafat moral bagi Ken pada dasarnya ditujukan memahami moral, yaitu apa yang harus saya lakukan dengan moral, dan jawabannya untuk pertanyaan itu membutuhkan lebih dari sekedar memberikan dan membenarkan prinsip dasar moralitas. Ken melalui karyanya menghasilkan pernyataan yang tepat dari prinsip dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar semua penelitian moral kita. Dalam formula kemanusiaan, Ken mengklaim bahwa sifat rasional atau manusia dan secara umum setiap makhluk rasional ada sebagai tujuan itu sendiri. Ken tampaknya bergeser dari menghargai niat baik menjadi sekedar menghargai sifat rasional seperti itu. Seperti pada 3 kritiknya, kritik nalar murni, kritik atas akal budi praktis, dan kritik kekuatan penghakiman. Wawasan tersebut ditemukan dalam kenyataan bahwa meskipun dalam satu hal seorang ingin menganggap nilai tertinggi hanya untuk niat baik, juga tampaknya penting untuk menyampaikan rasa hormat kepada semua manusia atau setidaknya untuk semua manusia yang mampu mengatur diri sendiri. Moralitas dan kemanusiaan sejauh dia bermoral adalah mereka yang memiliki harga diri. Analisis ide-ide Ken dimulai dengan pemikiran bahwa satu-satunya hal yang baik tanpa kecuali adalah niat baik. Sementara ungkapan dia baik hati dan dia bermaksud baik adalah hal wajar dan umum dipahami banyak orang. Ungkapan niat baik seperti yang dianggap Ken tidak sama dengan gagasan biasa lainnya. Gagasan niat baik yang dimaksud oleh Ken lebih dekat dengan gagasan orang baik atau lebih kuno orang yang berkemauan baik. Berbeda antara baik dalam satu sikap dengan berkemauan baik dalam sifat yang diniatkan oleh manusia. Kita harus menghormati manusia hanya karena mereka adalah manusia dan ini membutuhkan semacam rasa hormat tertentu. Berbeda dengan menghormati Tuhan. Formula kemanusiaan tidak mengesampingkan penggunaan manusia sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Dengan demikian, perbedaan antara kuda dan sopir taksi bukanlah bahwa kita dapat menggunakan satu tetapi tidak menggunakan yang lain sebagai alat transportasi. Tidak seperti kuda, kemanusiaan pengemudi taksi pada saat yang sama diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.